Yuk semua subscribe channel ini supaya gak ketinggalan update Manchester United ya. Glory, glory Man United! Ruben Amorim, pelatih Manchester United, kembali menjadi sorotan usai timnya tersingkir memalukan dari ajang Piala Liga. Namun bukan hanya kekalahan yang jadi bahan pembicaraan, melainkan juga performa sang penjaga gawang, Altay Bayındır, yang dianggap melakukan blunder fatal. Sejumlah kritik pun bermunculan, tapi Amorim tampil tegas membela anak asuhnya. Ia mengatakan, mereka juga manusia. Dan di Manchester United, semua gerak-gerik selalu dianalisa. Ucapan ini menegaskan bahwa sorotan publik memang begitu besar ketika mengenakan seragam setan merah. Amorim juga menambahkan bahwa menjadi kiper di klub sebesar MU bukanlah tugas yang mudah. Tekanan besar, ekspektasi tinggi, serta pengawasan media membuat setiap kesalahan terasa berlipat ganda. Bahkan ketika ia mencoba melakukan rotasi, masalah serupa tetap muncul. Amorim berkata, menjadi kiper Manchester United saat ini sangatlah berat. Namun Amorim tidak ingin kesalahan ini hanya ditimpakan pada kiper semata. Ia menekankan, bila kalah dari tim divisi 4, itu bukan cuma kesalahan penjaga gawang, melainkan tanggung jawab seluruh skuad. Baginya, sorotan pada satu posisi justru berisiko menutupi masalah utama yang lebih kompleks. Amorim menuntut agar seluruh tim meningkatkan performa, bersatu menghadapi kritik, dan tidak hanya menjadikan kiper sebagai kambing hitam. Dalam kondisi penuh tekanan, sang manajer ingin menunjukkan bahwa ia siap berdiri di depan, meredam badai, sekaligus melindungi pemainnya. Tantangan menjadi kiper MU memang berat, tapi pesan Amorim jelas. Seluruh tim harus bangkit bersama demi mengembalikan kejayaan. Manchester United kembali diterpa sorotan tajam setelah performa inkonsisten di awal musim memunculkan wacana besar. Sudah waktunya klub berganti pemilik. Kekalahan memalukan dari tim divisi 4 Grimsby Town di ajang Piala Liga, ditambah hasil imbang kontra Fulham dan kekalahan tipis dari Arsenal, memperlihatkan betapa rapuhnya skuad yang seharusnya tampil lebih garang di bawah asuhan Ruben Amorim. Kemenangan 3-2 atas Burnley memang memberi sedikit napas lega, namun tetap tidak menutupi masalah mendasar. Dalam laga itu, United bergantung pada gol bunuh diri dan penalti kontroversial, sementara Burnley sempat mencetak 2 gol bersih dan membuat lini belakang setan merah kewalahan. Lebih buruk lagi, kemenangan tersebut dibayar mahal dengan cedera serius pada Matheus Cunha dan Mason Mount, dua pemain vital yang kemungkinan absen cukup lama. Amorim menegaskan bahwa ia kerap berdiskusi dengan manajemen mengenai kebutuhan memperkuat skuad, terutama menjelang penutupan bursa transfer. Namun nada frustrasi mulai terasa, seakan memberi sinyal bahwa masalah utama bukan hanya taktik di lapangan, melainkan keputusan di tingkat atas. Sejumlah pengamat menyebut, jika situasi ini terus berulang, tanggung jawab tidak bisa lagi hanya dibebankan pada pelatih, melainkan pada struktur kepemilikan yang gagal membawa stabilitas. Isu perubahan pemilik pun menguat, dengan harapan darah segar dapat membawa arah baru dan visi yang lebih jelas untuk mengembalikan kejayaan Old Trafford. Bagi banyak pihak, inilah momentum tepat untuk membuka lembaran baru bagi Manchester United. Manchester United memang berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Burnley lewat penalti telat Bruno Fernandes. Namun suasana di Old Trafford tetap diliputi ketidakpastian besar. Sorotan kini mengarah pada pelatih Ruben Amorim yang secara jujur mengakui bisa saja mengundurkan diri jika tekanan yang dihadapinya sudah melampaui batas. Kekalahan memalukan dari tim divisi 4 Grimsby Town di ajang Carabao Cup dan serangkaian hasil mengecewakan di Premier League membuat posisinya semakin goyah. Meski kemenangan atas Burnley memberi 3 poin berharga, performa United dinilai jauh dari meyakinkan. Gol bunuh diri lawan dan penalti kontroversial menjadi penentu, sementara lini belakang tetap rapuh dan lini depan kesulitan mencetak peluang bersih. Dalam konferensi pers usai laga, Amorim berkata, "Jika saya merasa sudah mencapai titik batas, mungkin saya akan mundur." Kalimat ini langsung memicu kekhawatiran, karena menandakan masalah internal klub jauh lebih serius dari sekadar urusan di lapangan. Pihak manajemen disebut lebih takut pelatihnya mundur tiba-tiba daripada harus memutuskan memecatnya. Situasi pelik ini membuat para supporter bertanya-tanya,
Apakah Amorim benar-benar masih memiliki motivasi untuk melanjutkan proyek panjang di Old Trafford? Dengan jeda internasional yang semakin dekat, pertanyaan besar menggantung. Apakah kemenangan tipis ini cukup untuk menenangkan badai, atau justru menjadi pengingat bahwa masa depan Amorim di Manchester United sedang berada di ujung tanduk? Tekanan publik, ekspektasi tinggi, dan bayang-bayang kegagalan menjadi ujian nyata bagi pelatih muda asal Portugal tersebut. Alejandro Garnacho akhirnya resmi meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Chelsea dalam sebuah kesepakatan besar yang mengejutkan publik sepak bola Inggris. Winger muda asal Argentina itu menandatangani kontrak panjang hingga 2032 dengan nilai transfer sekitar 40 juta pound sterling, ditambah klausul penjualan kembali sebesar 10% untuk United. Keputusan ini menandai berakhirnya perjalanan Garnacho di Old Trafford, setelah sebelumnya ia disebut tidak lagi masuk rencana utama manajer Ruben Amorim. Bahkan, Garnacho sempat dikeluarkan dari skuad pramusim dan mendapat sinyal bahwa dirinya membutuhkan lingkungan baru untuk berkembang. Chelsea, yang tengah mencari tambahan kekuatan di sektor sayap, langsung melihat peluang emas dan berani mengajukan tawaran besar. Awalnya tawaran pertama senilai 25 juta pound ditolak, namun ketika dinaikkan menjadi 40 juta pound, Manchester United tidak mampu menahan. Bagi Chelsea, kehadiran Garnacho diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang yang bisa memberi dampak besar bagi skuad muda mereka. Sementara bagi United, transfer ini memberi ruang finansial untuk memenuhi aturan profit and sustainability sekaligus membuka kesempatan memperkuat area lain yang lebih mendesak. Meski begitu, banyak pengamat menilai keputusan ini berisiko, karena Garnacho dianggap memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Kehilangannya bisa menjadi penyesalan di masa depan, jika sang pemain benar-benar bersinar di Stamford Bridge. Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Garnacho berikutnya. Manchester United kembali menjadi pusat sorotan ketika pelatih Ruben Amorim akhirnya buka suara soal alasan Benjamin Sesko belum juga menjadi starter. Striker muda asal Slovenia itu baru bergabung 2 minggu bersama skuad Setan Merah, dan Amorim menilai proses adaptasi adalah hal mutlak. Sang pelatih menegaskan, memainkan pemain yang belum sepenuhnya memahami sistem, ritme, dan dinamika rekan satu tim hanya akan merugikan tim secara keseluruhan. Karena itu, ia memilih berhati-hati, sembari memberi waktu agar Sesko bisa benar-benar siap menanggung beban besar bermain di Old Trafford. Dalam laga-laga awal musim, termasuk menghadapi Arsenal dan Fulham, Sesko hanya turun sebagai pemain pengganti. Catatannya pun belum memuaskan, tanpa satupun tembakan tepat sasaran. Sorotan semakin tajam karena ekspektasi yang dibebankan begitu tinggi. United rela mengeluarkan dana hampir 75 juta pound sterling demi memboyongnya, angka yang membuat publik mendesak kontribusi instan. Namun Amorim kembali menegaskan, sepak bola bukan hanya soal harga transfer, melainkan kesiapan mental, pemahaman taktik, dan chemistry di lapangan. Saat laga melawan Fulham, Sesko masuk menit ke-53 menggantikan Casemiro, namun penampilannya dinilai belum mampu memberi perbedaan berarti. Amorim menilai itu hal wajar bagi pemain muda yang baru saja menapaki karir di Premier League. Baginya, membangun fondasi kedewasaan dalam permainan lebih penting ketimbang memaksa hasil instan. Kini, semua mata tertuju pada proses perkembangan Sesko. Para fans berharap waktunya segera tiba, ketika sang bomber muda bukan hanya jadi pelengkap, melainkan senjata utama Manchester United. Adaptasi mungkin butuh waktu, tapi bila berhasil, Sesko bisa menjelma menjadi bintang masa depan di Theatre of Dreams.